Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini video presentasi pembelajaran mengenai hubungan metaverse dengan strategi pembelajaran. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan. Yang pertama, apa itu metaverse? Meskipun baru populer belakangan ini, metaverse sejatinya adalah sebuah istilah yang sudah lama diciptakan. Dia pertama kali digunakan pada tahun 1992 oleh Neil Stephenson dalam hasilnya bertajuk Snowflake. Menurut CNBC, istilah tersebut merujuk pada dunia virtual berbasis tridimensi yang dibina oleh avatar dari pengguna. Meskipun demikian, makna dari istilah tersebut belum bisa didefinisikan secara universal. Sebab, seperti yang sudah dipaparkan, sejauh ini metaverse masih dalam bentuk konsep. Melansir Times, bila ingin didefinisikan, anggap saja metaverse sebagai dunia internet yang dihadirkan dalam bentuk tridimensi dan virtual. Bagi CEO Meta, Mark Zuckerberg sendiri menggambarkan metaverse sebagai dunia virtual yang bisa dimasuki oleh pengguna. Jadi, alih-alih hanya melihat layar, kamu yang menggunakan metaverse bisa merasakan kehidupan di data dengan masuk ke dalam lingkungannya. Jika dipersingkat, metaverse merupakan komunitas virtual yang saling berhubung dan tidak memiliki izin. Di dalamnya, pengguna dapat bekerja, bersosialisasi, berbelanja, hingga bermain dengan menggunakan teknologi khusus. Beberapa teknologi ini mencakup headset virtual reality, kacamata augmented reality, serta aplikasi khusus dari smartphone atau perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Mark tentang metaverse adalah perangkat ruang virtual, tempat pengguna bisa membuat dan menjelajah dunia dengan menggunakan internet. Pengguna pun tidak perlu berada pada ruang fisik yang sama dengan orang lain. Mereka hanya perlu masuk ke dunia metaverse. Apa saja yang terdapat di dalam metaverse? Nah, sebagai dunia virtual, metaverse adalah sebuah lingkungan yang menyediakan banyak opsi kegiatan bagi penggunanya. Hal ini terlihat dari inisiatif Meta dan Mark untuk menjalin hubungan kerjasama dengan banyak perusahaan. Namun, tak terpaut dengan kampanye perusahaan, ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan masyarakat awam pada platform ini. Seperti contoh, konser virtual, melihat serta membeli karya seni dan pakaian, main game, dan bekerja. Lalu bagaimana cara kerja metaverse? Seperti penjelasan Blinks di atas, metaverse adalah sebuah serba-serbi dunia internet yang dihadirkan dalam bentuk platform virtual. Pengguna pun dapat melakukan beragam aktivitas dalam platform tersebut, mulai dari investasi hingga melaksanakan pekerjaan secara remote layaknya di dunia nyata. Meskipun demikian, supaya bisa terjun ke dunia virtual metaverse, ada beberapa hal yang perlu kami perhatikan. Pertama-tama, metaverse akan pernah bisa lepas dari internet sebagai akses utamanya. Hal tersebut didukung oleh perkembangan teknologi yang kini semakin canggih. Selain itu, proses kerja dalam metaverse perlu didukung oleh berbagai perangkat modern yang mumpuni, seperti handphone, kacamata AR, atau VR. Keberadaan dua perangkat ini merupakan sebuah hal yang perlu dimiliki jika kamu ingin berkota di dunia metaverse yang sudah serba virtual serta menggunakan sistem AR dan 3 dimensi. Dalam perkembangan metaverse sendiri, aneka produk yang menunjang sistem augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR berpotensi untuk digunakan. Hal itu seperti tangan robot atau kacamata VR berteknologi tinggi. Berbagai pilihan perangkat ini nantinya diperlukan pengguna untuk membuat aktivitas di metaverse semakin terasa nyata dan mudah diakses. Lalu bagaimana hubungan metaverse dalam dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan saat ini, sudah terbiasa dengan situasi pandemi yang menyesuaikan dengan situasi sekarang, sehingga meskipun proses belajar mengajar di sekolah kurang efisien, mereka tetap berkinerja baik. Pendidikan yang semula dilakukan tatap muka di sekolah dialihkan ke proses pembelajaran daring. Beberapa sekolah mengajar setiap hari melalui aplikasi Google Meet atau Zoom karena sumber daya yang tersedia untuk sekolah yang mengharuskan guru dan siswa untuk mengajar baik di grup WhatsApp maupun di kelas terbatas. Lalu, apa dampak metaverse dalam dunia pendidikan? Dampak positif memang ada, misalnya guru yang berusaha
belajar menggunakan aplikasi dengan bermodalkan nekat saja, tetapi hasil yang dirasakan oleh guru adanya peningkatan kompetensi guru dalam menggunakan aplikasi secara daring. Namun, di sisi lain tidak semua daerah yang jaringan internet terjangkau. Bahkan ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran apa adanya saja. Contohnya, sekolah yang akses internetnya tidak terjangkau menggunakan pendekatan pembelajaran melalui titik kumpul, dan proses ini sudah dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Inilah penyebab kinerja pembelajaran kurang baik, apalagi kurangnya literasi antara guru dan siswa. Dalam konteks pembelajaran yang berpusat pada siswa, metaverse akan berdampak negatif pada dunia pendidikan, karena tidak ada teknologi yang dapat menggantikan peran guru. Siswa membutuhkan sentuhan langsung dari guru, bukan melalui dunia digital. Baru saja dunia digital berperan penting dalam mempercepat akses informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dunia digital juga dapat membantu siswa mempercepat pemahaman karena sumber belajar saat ini bukan hanya dari guru saja, melainkan banyak sumber belajar yang diakses di mana saja dan kapan saja. Namun, dalam pengimplementasian pendidikan karakter tidak bisa melalui virtual. Guru harus melaksanakan pembelajaran secara langsung dengan siswa di sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan ruang kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka terbatas. Dengan demikian, kondisi memberikan ruang bagi guru untuk memantau perkembangan siswa secara langsung di sekolah. Berdasarkan pengalaman tentang metaverse. Lalu, pengalaman pembelajaran dilaksanakan secara daring selama 2 tahun, banyak siswa yang kehilangan arah dan tujuannya. Siswa tidak merasakan sentuhan langsung dari guru, dan guru juga tidak bisa memantau perkembangan siswa dari sisi perkembangan mental dan semangat belajarnya. Metaverse memang baik, namun dunia pendidikan belum efektif menerapkan pembelajaran online, karena banyaknya kekurangan atau hambatan yang dihadapi guru dan siswa. Namun dari sudut pandang orang tua, banyak siswa yang membutuhkan bantuan orang tua selama belajar sehingga sulit untuk mengatur lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah metaverse dapat disimpulkan bagaimana hubungannya dengan metode pembelajaran. Dari ulasan di atas bahwa metaverse akan berdampak positif bagi dunia pendidikan. Karena pendekatan ini memungkinkan guru dan siswa untuk menggunakan waktu mereka secara efisien untuk melakukan pendidikan. Namun dampak negatifnya adalah banyak siswa yang kurang beruntung secara ekonomi, sehingga prestasi akademiknya buruk karena kurangnya pengetahuan. Ini adalah tugas yang harus menjadi solusi terbaik bagi siswa untuk benar-benar merasakan pembelajaran yang sebenarnya. Sekian presentasi dari pembelajaran yang dapat disampaikan.